Oke, berjumpa lagi teman-teman, masih bersama saya di seputar aplikasi ya. Tentunya di channel ini kita saling berbagi informasi dan membahas tentang aplikasi-aplikasi seru lainnya teman-teman. Baik teman-teman, di sini kita ingin membacakan sebuah informasi ya. Kita membahas lagi tentang P-Network yang dimana P-Network di Web3 ya. Mengapa semua orang itu membicarakannya? Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana, simak terus ya untuk video ini dan tentunya siapkan secangkir kopi agar teman-teman betah ya di sini. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk masuk ke informasinya ya, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung aja untuk membacakannya. Internet telah mengalami transformasi besar ya sejak pertama kali ditemukan. Dari web 1 yang hanya memungkinkan pengguna membaca informasi hingga web 2 yang membuka jalan bagi media sosial dan ekonomi digital. Kini kita berada di ambang web 3 atau web 3 ya teman-teman. Sebuah era baru yang berpusat pada desentralisasi dan kepemilikan data oleh pengguna. Salah satu proyek yang berpotensi menjadi pionir dalam revolusi ini adalah P-Network dengan pendekatan inovatif dalam sistem blockchain dan penambangan. P-Network berambisi membawa perubahan besar dalam ekosistem digital. Tapi, apakah ini benar-benar masa depan internet? Dan bagaimana cara kamu bisa terlibat dalam perubahan ini? Yuk, kita bahas lebih dalam ya. Oke teman-teman, jangan di skip-skip ya teman-teman, karena ini adalah intinya ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang apa itu Web3 teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Web3, yuk kita belajar bareng di sini ya. Karena di sini kita sama-sama saling belajar ya teman-teman. Saya juga orang yang belum terlalu dalam ya tahu tentang Web3 ya. Jadi yuk kita belajar bareng di sini. Apa itu Web3 ya? Untuk memahami peran P-Network dalam revolusi digital ini, kamu perlu tahu dulu apa itu Web3 ya. Web3 ya, ini dia Web3 merupakan evolusi internet yang berfokus pada desentralisasi, keamanan data, dan kepemilikan pengguna ya. Itu dia untuk Web3. Tidak seperti Web 2 yang bergantung pada platform besar. Web3 memungkinkan pengguna untuk mengendalikan data mereka sendiri melalui teknologi blockchain dan kontrak pintar ya. Karakteristik utama Web3. Nah, ini untuk karakteristiknya untuk Web3, desentralisasi. Data tidak lagi tersimpan dalam server terpusat, melainkan didistribusikan melalui jaringan blockchain. Yang kedua ini adalah interoperabilitas, sistem yang memungkinkan berbagai aplikasi dan platform untuk terhubung tanpa hambatan. Ya, jadi untuk Web3 ini memang sudah mantap ya teman-teman. Oke, yang ketiga, kepemilikan pengguna. Data dan aset digital sepenuhnya berada di tangan individu, bukan pihak ketiga ya. Jadi, oke kita lanjut yang keempat, keamanan yang lebih tinggi. Nah, tentu keamanan ini yang paling penting teman-teman. Dengan enskripsi berbasis blockchain, risiko peretasan dan manipulasi data menjadi lebih rendah. Sekarang, setelah kamu memahami apa itu Web3, mari kita lihat bagaimana P-Network berperan dalam ekosistem ini. Ya, jadi mengapa semua orang membicarakan tentang P-Network? Ya, karena ini teman-teman, karena P-Network itu sudah berada di Web3 ya, sedangkan untuk yang lain-lain itu masih ada yang pakai
Web 2 ya. Dan sekarang emang di tahun demi tahun telah berkembang, jadi P-Network sudah memakai Web 3. Nah, bagaimana P-Network berperan dalam Web 3? Nah, ya. Oke teman-teman, ini masih panjang banget ya. Bagi teman-teman yang ingin terus menyimak, siapkan secangkir kopi terlebih dahulu ya. Kita di sini santai aja teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana P-Network berperan dalam Web 3? P-Network adalah ekosistem blockchain yang didesain untuk memberdayakan individu melalui sistem penambangan berbasis ponsel. Berbeda dengan Bitcoin yang membutuhkan daya komputasi besar, P-Network menawarkan pendekatan lebih ramah pengguna dengan menambang langsung dari ponsel tanpa menguras daya listrik yang tinggi. Ya, itu dia, karena P-Network ini bisa ditambang di ponsel kita tanpa menggunakan listrik yang tinggi teman-teman. Oke, kita lanjut. Keunggulan P-Network dalam ekosistem Web 3. Nah, ini untuk keunggulannya. Aksesibilitas global. Siapapun bisa menambang tanpa harus membeli perangkat mahal. Ya, betul teman-teman ya. Kita bisa menambang P-Network hanya dengan ponsel. Bahkan ponsel odong-odong ini bisa teman-teman ya, tanpa harus kita membeli iPhone atau Samsung yang mahal tentunya. Desentralisasi nyata, pengguna memiliki kendali penuh atas aset mereka tanpa perantara. Ramah lingkungan ya, tentu tidak seperti penambangan Bitcoin yang membutuhkan energi besar. P-Network memanfaatkan sistem konsensus yang lebih efisien. Lanjut, ekosistem berbasis komunitas. Dengan jutaan pengguna aktif, P-Network memiliki potensi untuk menjadi bagian penting dari ekosistem digital Web 3. Dengan fitur-fitur tersebut, tidak heran jika banyak orang tertarik untuk menambang dan menggunakan P-Network. Tapi, bagaimana P-Network dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya? Mengapa P-Network berbeda dari kripto lain? Nah, ya tentu P-Network berbeda teman-teman dari kripto lain. P-Network menawarkan model penambangan yang lebih efisien dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Berikut beberapa perbedaannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk aspek ya penambangan Bitcoin dan Ethereum memerlukan perangkat keras yang mahal ya, konsumsi listrik yang tinggi. Sedangkan untuk P-Network di sini kita bisa lihat bisa dilakukan melalui ponsel tanpa biaya tambahan, kecepatan transaksi juga lebih cepat, lebih efisien. Untuk Ethereum dan Bitcoin lambat dan biaya tinggi. Keamanan bergantung pada kekuatan komputasi miner. Untuk P-Network didukung oleh mekanisme konsensus yang efisien. Adopsi pengguna di sini terbatas karena kompleksitas teknis. Untuk P-Network mudah digunakan oleh siapapun. Aduh, masih banyak banget teman-teman ya di sini. Saya udah capek nih baca. Ini tentang KYC ya teman-teman, dan diperkirakan mainnet tahun 2025 ya yang akan datang. Mudah-mudahan ya teman-teman di tahun ini kita mainnet. Kesimpulan ya, oke kita ambil aja kesimpulannya teman-teman. Web3 sedang membentuk kembali cara kita bertransaksi dengan dunia digital. P-Network hadir sebagai solusi inovatif yang memberikan akses lebih mudah ke dalam ekosistem blockchain tanpa hambatan teknologi atau biaya tinggi. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, P-Network bisa menjadi
pemain utama dalam ekosistem digital yang lebih adil dan transparan. Jika kamu belum memanfaatkan peluang ini, sekarang adalah saat yang tepat untuk terlibat dalam perubahan besar ini. Nah, itulah pembahasan menarik tentang Web3 Pi Network yang bisa kamu pelajari lebih dalam hanya di bla 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 ya teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pemahaman kita melalui Pi Network, apa itu Web3, mengapa banyak orang yang membicarakan tentang Pi Network karena dia berjalan di Web3 teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kita akan lanjut lagi di video-video saya berikutnya, tentunya masih akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Pi Network dan tentunya yang lain-lain juga ya teman-teman ya, tentunya yang bisa menghasilkan cuan nantinya. Kita akan coba usahakan untuk membuat video-video terbaru lagi. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subrek-nya. Kalau tidak suka silakan dislike aja. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.